Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masih tetap semangat ya? Masih Bu. Nah, berjumpa lagi bersama Ibu ya, Ibu Amelia Windasari di sini. Dalam kesempatan yang baik ini kita bisa belajar kembali secara tatap muka untuk Ibu menyampaikan materi akidah akhlak kelas 7 semester 2 di bab yang ketiga, yaitu menjauhi akhlak tercela. Siapa yang tahu akhlak tercela? Contohnya apa? Ya, mencuri itu juga Bu. ya, Balinda. Sombong. Ya, sombong juga akhlak tercela. Mencuri, sombong itu akhlak tercela. Kita nggak boleh harus wajib menjauhi akhlak yang tercela atau akhlak yang tidak baik ya anak-anak. Ya Bu. Kita tahu bahwa akhlak tercela bahaya untuk diri kita bahkan untuk orang lain. Karena itu kita wajib menghindari akhlak tercela itu sejauh mungkin. Yang akan kita pelajari kali ini adalah yang berkaitan dengan sikap ria, yaitu sikap di mana seseorang bangga dengan dirinya atau suka memamer-mamerkan kelebihan yang dia miliki. Tujuannya agar orang tersebut mendapat pujian dari orang lain. Di sini ada yang tahu contohnya ria itu apa? Aku Bu. Ya, Misalnya Lia punya itu HP baru terus sombong Bu. nah itu juga termasuk sifat ria, sifat memamer-mamerkan karena ingin dirinya itu dipuji. Nah, di sini ada contoh lainnya, contoh seseorang yang suka beramal atau menyedekahkan uangnya di hadapan orang banyak, bahkan sampai foto selfie dan diunggah di media sosial agar dipuji oleh orang banyak atau semua orang kalau dirinya sudah beramal. Nah, itu sikap yang tidak baik ya anak-anak, tidak boleh ditiru. Itu harus kita hindari. Kalau kita ingin memberikan sesuatu kepada seseorang, hendaknya kita harus ikhlas di hati, ya ikhlas di mulut juga. Jangan kita bilang ikhlas, tapi ternyata kita malah memfoto-foto kemudian di-upload di media sosial sehingga orang lain itu mengetahui dan kita mendapat pujian kayak gitu. Nah, kata ria berasal dari bahasa Arab ar-riya'u yang berarti memperlihatkan atau memamerkan sesuatu kepada orang lain, baik barang ataupun perbuatan yang dilakukan dengan maksud agar orang lain melihatnya dan akhirnya memujinya. Kata lain yang mempunyai arti sama dengan dia itu sum'ah. Ada yang tahu sum'ah itu apa? Nggak tahu Bu. Nggak tahu ya. Sum'ah itu artinya kemasyhuran. Orang yang sum'ah dengan perbuatan baiknya berarti ingin mendapatkan pujian dari orang lain atas perbuatan yang dilakukannya. Nah, di sini jadi ria dan sum'ah itu identik, memiliki kesamaan, yaitu sama-sama ingin dipuji, ya, ingin mendapat pujian dari orang lain. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bentuk-bentuk atau contoh ria dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa mencontohkan sikap ria dalam kehidupan sehari-hari? Gak ada ya? Yang pertama itu misalnya kayak gini, ada seseorang menolong orang lain agar dikatakan orang yang baik dan menjadi terkenal dengan kebaikannya. Nah, ini juga kadang ada ya yang seperti itu, menolong orang lain padahal dalam hatinya ingin mendapatkan pujian. Padahal kalau kita ingin menolong ya menolong aja, nggak usah ada embel-embel lainnya lah. Ikhlas gitu loh, ikhlas di hati, di mulut gitu ya anak. Ya Bu. Kalau menolong demi uang gimana Bu? Kalau menolong demi uang itu juga tidak baik ya. Kalau menolong itu kita hendaknya ikhlas, tidak ada embel-embel di bawahnya, di belakangnya atau mengharapkan imbalan dari orang lain seperti itu ya teman-teman. Iya Ibu. Dan yang kedua di sini ada contoh seorang siswa rajin mengerjakan tugas agar mendapat pujian dari bapak ibu guru. Nah, sifat yang seperti ini juga tergolong dalam bentuk ria. Lebih baik kita melakukan
melakukan segala sesuatu dengan hati ikhlas agar segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita itu menjadi berkah untuk kehidupan kita sendiri ya. Seperti itu. Adapun dalil yang melarang kita untuk berbuat ria yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Bisa dibacakan ayatnya Mbak Linda? Baik Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu ma'alahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Bisa dibacakan artinya Mbak Lia? Baik Bu. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Nah, jadi ini adalah dalil yang melarang kita untuk berbuat ria. Apabila kita mau bersedekah dengan hati yang ikhlas, jangan sesekali menyakiti hati orang yang kita sedekahi. Contohnya saja, misalnya kita sedekah dengan seseorang, kita itu nggak usah mengungkit-ungkitnya. Kemarin kan saya habis mengasih sesuatu kepada kamu kayak gitu kan, mungkin orang tersebut juga merasa sakit hati, itu tidak boleh ya anak-anak. Iya Bu. Kemudian akibat buruk dari perbuatan ria antara lain yang pertama itu ada bisa menghapus amal baik kita. Yang kedua mendapatkan dosa yang besar karena ria termasuk bagian dari syirkil kecil yaitu ariyaun syirkil atau ariyaun syirkil yaitu sebagian dari syirik kecil. Dan yang ketiga tidak selamat dari bahaya kekafiran karena ria sangat dekat hubungannya dengan sikap kafir yang tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 246 tadi ya. Sampai di sini sudah cukup paham? Sudah Bu. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai perilaku orang agar bisa terhindar dari sikap ria. Yang pertama itu melatih diri untuk beramal secara ikhlas. Ikhlas ketika kita sudah beramal ya sudah kita niatkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tanpa mengungkitnya lagi seperti itu ya. Kemudian yang kedua mengendalikan diri agar tidak merasa bangga apabila ada orang lain memuji amal baik yang dilakukan kita. Contohnya seperti apa Bu? Jadi amal apapun yang kita lakukan tidak usah mengharapkan imbalan atau pujian dari orang lain seperti itu. Dan yang ketiga menahan diri agar tidak emosi apabila ada orang lain yang meremehkan kebaikan yang dilakukan oleh kita. Terkadang kan ada ya orang lain yang mengatakan kalau amal perbuatan yang kita lakukan itu hanya pencitraan atau kurang baik, maka sebaiknya kita menahan diri untuk diam sajalah, tidak usah berkata-kata yang sekiranya membuat kita emosi seperti itu. Karena itu juga perilaku yang kurang baik seperti itu ya teman-teman. Iya Bu. Baik, sampai di sini penjelasan dari Ibu. Apabila